시간들 햇살 속에 반짝이는 그대의 미소 눈을 감아도 또 Ya, Assalamualaikum Ibu Rizky Aulia, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Dewi. Alhamdulillah Iya. baik Bu. Iya, apa kabar nih hari ini nih? Masya Allah, alhamdulillah baik Bu. Iya. Oh iya nih Bu Dewi. Iya. Mm-mm. Kemarin tuh saya cari Bu Dewi, kebetulan Iya. Bu Dewinya kayaknya ke dinas atau kemana gitu atau Oh apa? iya. Kemarin memang ada pertemuan sedikit Bu di dinas, jadi saya langsung ke sana. Oh, iya, Ada apa Bu sebentar, Aulia? Bu. Jadi kemarin itu mau cerita sebenarnya Bu. Iya. Soalnya ada permasalahan di kelas saya tuh. Mm-mm. Jadi mau minta solusi lah dari Ibu nih kira-kira. Oh iya. Sebentar Ada dulu apa? ya Bu, Masalah baterainya lowbat lagi nih. Iya. Bentar. Permasalahan apa nih di kelas ya? Alhamdulillah sudah. Nah, jadi permasalahan di kelas saya itu anak-anak terlihat saya sendiri bahwa anak-anak itu menurut mereka itu main Bu. Cuma kalau menurut kita yang melihat itu sudah melakukan asusila. Yang contohnya itu adalah sama-sama laki-laki memegang alat kemaluannya lah gitu. Oh, tapi sama-sama laki-laki ya, Bu ya? Sama-sama laki-laki. Lalu? Tapi itu di posisi pada saat di kelas. Pada saat anak-anak istirahat kebetulan pada saat itu. Oh. Jadi anak-anak itu saya tanya lah, saya tegur di dalam kelas. Seperti itu Bu, permasalahan yang di dalam kelas saya. Kalau itu kan sudah sangat ya Bu ya, sampai ke asusila lah anggapan. Iya, sudah jauh ya arahnya ya. Ibu berarti itu yang di kelas Ibu Aulia itu kelas 1 ya? Iya Bu, kelas 1 Bu. Oh, di kelas 1 ya. Kira-kira yang di kelas Ibu Aulia yang melakukan seperti itu ada banyak atau hanya beberapa Bu Aulia? Untuk saat ini yang terlihat saya kemarin itu ada 2 orang Bu. Oh, 2 orang. Iya. Tapi itu sudah lumayan ya kalau 2 orang itu. Kalau lumayan. Kalau menurut Ibu Aulia sendiri itu apa yang menjadikan mereka itu bisa seperti itu ya? Kalau menurut saya itu salah satunya adalah HP kayaknya Bu. Atau bisa juga karena dia pernah diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Baik itu teman, baik itu temannya di luar sekolah atau dia ada pernah melakukan seperti itu. Korban lah anggapan dari pihak keluarganya kah atau gimana? Mungkin ada contoh sih pastinya. Lalu dia berani gitu ya melakukan hal yang sama ya. Iya. Kalau dari Bu Aulia sendiri itu kira-kira dari si anak itu orang tuanya mengetahui atau tidak tuh apa yang sudah dilakukan si anak tadi tuh? Nah, jadi pada saat saya melihat kejadian tersebut, saya tanyalah dengan anak ini secara bertiga, tidak secara rame ya Bu, secara bertiga. Kemudian pada saat saya tanya, kenapa jadi melakukan seperti itu? Kemudian dijawabnya lah, saya pernah Bu digitukan sama teman saya di pengajian. Oh, iya. Nah, kemudian saya tanya nih, salah seperti itu. Diam nih anaknya nih. Iya. Kemudian barulah kita bilangi bahwa bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain untuk perempuan kan di atas, bawah sama belakang. Kalau untuk laki-laki bagian bawah depan sama bawah belakang. Kemudian satunya lagi saya tanya, kenapa melakukan seperti itu? Karena ada 2. Dan alasannya karena kada apa-apa Bu, mainan aja. Tapi pernah lah orang lain melakukan itu ke kamu? Kada pernah, enggak pernah.
Artinya satunya itu pernah memang menjadi korban, kemudian yang satunya lagi hanya tidak tahu mungkin Bu ya. Lalu saya tanya lagi, bilang nggak sama orang tua kamu digitukan seperti itu sama teman kamu yang di pengajian? Ternyata jawabannya tidak, nggak berani. Gitu. Jadi Artinya orang tuanya tidak tahu. jadi orang tuanya tidak tahu ya Bu Aulia ya. Itu memang agak susah ya. Kira-kira misalnya nih karena anak itu tadi sudah melakukan seperti itu dan itu sudah keluar dari batasan. Nah, kira-kira kalau dari Bu Aulia sendiri selain menegur ke anak, apakah sudah disampaikan juga di dalam kelas misalnya batasan-batasan yang harus tidak boleh disentuh atau apa itu apa sudah pernah dilakukan oleh Bu Aulia di dalam kelas menyampaikan hal itu? Ya, karena ada kejadian seperti itu, akhirnya setelah berdiskusi dengan anak, ingin tahu cari permasalahannya, lalu pada saat hari itu juga saya langsung berbicara dengan semua anak-anak di dalam kelas, namun tidak menunjuk bahwa si anak ini pelakunya, anak ini pelakunya. Takutnya kan nanti dia sedih atau bukan dia takut atau apa gitu ya Bu ya. Jadi kita mengambil contohnya yang lain. Jadi kita kasih tahu bahwa bagian yang tidak boleh disentuh sama bagian yang boleh disentuh apa saja. Jadi sambil kita karena kelas 1 akhirnya menggunakan gerakan bagian atas, kemudian bagian bawah, bagian belakang untuk perempuan. Kemudian untuk laki-laki bagian depan sama bagian belakang. Kemudian kita berikan alasannya kenapa jadi tidak boleh disentuh dan siapa saja yang boleh menyentuh, misalnya seperti itu. Iya, setelah Ibu Aulia lakukan seperti itu tadi, berarti anak-anak responnya bagaimana Bu saat itu? Oke, jadi responnya itu malah sebagian tuh kayak, saya pernah Bu dipukul sama sepupu di sini. Gitu. Oh iya, jadi banyak yang cerita ya? Ya, jadi barulah kita beritahu ke anak-anak tidak boleh disentuh bagian ini. Yang boleh menyentuh adalah orang tua. Iya. Tuh. Nah, jadi sama diri sendiri lah. Setelah Ibu Aulia lakukan itu tadi, kemudian anak-anak juga sudah diberitahu, kemudian anak-anak responnya juga banyak yang akhirnya menceritakan. Nah, kira-kira langkah selanjutnya yang Ibu Aulia lakukan supaya anak-anak nih melekat sekali nih ingatannya tentang hal itu. Karena kan permasalahan ini kan tidak hanya saat kecil aja ya, nanti kalau sudah agak dewasa itu tetap berlaku juga supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak wajar itu ya. Nah itu apa tuh langkah-langkah yang harus Ibu Aulia lakukan tuh kira-kira? Ya, langkah-langkahnya yang pertama saya mau menginformasikan nih kepada ibu kepala sekolah bahwa tindakan di sekolah saya di kelas saya itu walaupun memang kelas 1 namun takut itu nanti menjadi kebiasaan anak-anak jika tidak kita batasi dan tidak kita beritahu. Kemudian setelah memberitahu kepada kepala sekolah, lalu mungkin berdiskusi dengan kepala sekolah bagaimana caranya supaya anak-anak itu lebih paham tentang aturan boleh dipegang dan tidak boleh pegang. Mungkin dengan cara itu ya Bu, kampanye atau apa gitu dari narasumber kita datangkan langsung. Dengan kampanye langsung supaya anak-anak lebih lekat ya ingatannya ya. Benar. Nah karena Ibu Aulia tuh sudah mempunyai planning nih nantinya akan menyampaikan ke kepala sekolah, kemudian ada mengkampanyekan secara langsung kepada anak-anak. Kira-kira kapan nih mau kegiatan itu akan dilakukan nih kira-kira? Kegiatannya mungkin karena sekolah kami sekolah besar ya Bu ya. Jadi alangkah baiknya mungkin bukan cuma kelas 1 saja nih yang kita jadi langsung ya untuk kampanye tersebut. Mungkin bisa kelas 2 sampai kelas 6 ya secara langsung. Kemudian juga mungkin secepatnya paling lambat 2 mingguan lah dari sekarang. 2 mingguan ya. Nah, lebih cepat kan lebih baik. Betul. Nah, itu kan di dalam waktu 2 minggu itu Ibu Aulia bisa mempersiapkan untuk kampanye itu apa yang harus dipersiapkan, misalnya
dengan media-media atau apa. Nah, untuk mempersiapkan itu, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Aulia tuh? Untuk mempermudah Ibu Aulia menyampaikan kampanye supaya anak memahami nih batasan-batasan di tubuhnya sendiri yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Siapa yang bisa membantu kira-kira? Bu Aulia? Halo? Yang jelas adalah ya, tes. Halo? Ya. Oke. Yang jelas adalah yang pasti membantu kan kepala sekolah ya, Bu. Iya. Karena kita kan perlu izin beliau. Iya. Kemudian yang kedua adalah kita mencari link, mencari narasumber yang memang dikhususkan untuk narasumber di bagian itu, Bu. Mungkin bisa dari psikolog atau misalnya dari dinas lah yang bisa kita minta tolong yang sesuai dengan tema kita. Iya benar-benar. Nah itu tadi saya sangat mendukung sekali dengan langkah-langkah Ibu Aulia yang memberikan anak-anak pemahaman mengenai batasan-batasan yang harusnya tidak disentuh oleh orang lain dan bisa disentuh oleh diri kita sendiri, begitu supaya nanti kedepannya anak-anak tuh lebih mengerti. Itu kan hubungannya dengan ini ya edukasi mengenai seksual ya. Nah, karena dari awal itu kita harus sudah mengenalkan bagian-bagian yang itu supaya anak-anak itu memahami gitu batasan-batasan mana yang memang tidak diizinkan orang lain menyentuhnya. Nah, mudah-mudahan nanti langkah-langkah yang Ibu Aulia rencanakan itu bisa terlaksanakan dengan lancar, dengan tepat waktu gitu ya, Bu. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu Aulia nih setelah menyampaikan kepada saya nih kita menceritakan hal itu? Apa yang Ibu Aulia dapetin? Ya, alhamdulillah tuh perasaan saya unek-unek yang saya takutkan tuh langkah kedepannya tuh seperti apa. Oh ternyata setelah cerita dengan ibu, saya bisa mengeluarkan unek-unek, kemudian saya bisa memikirkan oh permasalahannya sepertinya alurnya seperti apa hingga akhirnya bisalah kita mengurangi atau bahkan menghilangkan tindakan tersebut yang kurang bagus. Iya, mudah-mudahan nanti saya sangat mensupport apa yang Ibu Aulia lakukan ya. Mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran untuk melakukan rencana aksinya tadi ya, untuk mengkampanyekan hal tersebut. Oke. Ya, terima kasih banyak ya Ibu Aulia. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Atas waktunya. Iya, sama-sama. Ya, akhirnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk narasumber di bagian itu, Bu. Mungkin bisa dari psikolog atau misalnya dari dinas lah yang bisa kita minta tolong yang sesuai dengan tema kita. Iya benar-benar. Nah itu tadi saya sangat mendukung sekali dengan langkah-langkah Ibu Aulia yang memberikan anak-anak pemahaman mengenai batasan-batasan yang harusnya tidak disentuh oleh orang lain dan bisa disentuh oleh diri kita sendiri, begitu supaya nanti kedepannya anak-anak tuh lebih mengerti. Itu kan hubungannya dengan ini ya edukasi mengenai seksual ya. Nah, karena dari awal itu kita harus sudah mengenalkan bagian-bagian yang itu supaya anak-anak itu memahami gitu batasan-batasan mana yang memang tidak diizinkan orang lain menyentuhnya. Nah, mudah-mudahan nanti langkah-langkah yang Ibu Aulia rencanakan itu bisa terlaksanakan dengan lancar, dengan tepat waktu gitu ya Bu. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu Aulia nih setelah menyampaikan kepada saya nih kita menceritakan hal itu? Apa yang Ibu Aulia dapetin? Ya, alhamdulillah tuh perasaan saya unek-unek yang saya takutkan tuh langkah kedepannya tuh seperti apa. Oh ternyata setelah cerita dengan ibu, saya bisa mengeluarkan unek-unek, kemudian saya bisa memikirkan oh permasalahannya sepertinya alurnya seperti apa hingga akhirnya bisalah kita mengurangi atau bahkan menghilangkan tindakan tersebut yang kurang bagus.
Iya, mudah-mudahan nanti saya sangat mensupport apa yang Ibu Aulia lakukan ya. Mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran untuk melakukan rencana aksinya tadi ya, untuk mengkampanyekan Amin. hal tersebut. Oke. Ya, Amin. terima kasih banyak ya Ibu Aulia. Terima kasih banyak Ibu Iya, sama-sama. atas waktunya. Iya, sama-sama. Ya, akhirnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.